Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku. Di video kali ini, aku mau berbagi tips atau tutorial bagaimana cara dropship dari satu marketplace ya, yaitu dari Shopee ke Shopee. Nah, buat kalian yang udah nonton video aku sebelumnya tentang cara dropship dari Shopee ke Shopee, kita harus selalu menghubungi pihak customer service-nya ya, kalau misalkan kita dapat orderan untuk dibantu perubahan status pengirimannya dari dikemas menjadi dikirim. Nah, ini banyak banget yang bikin pembeli itu bingung karena barang udah dikirim tapi paketnya nggak bisa dilacak gitu ya. Mereka nggak bakalan tahu paketnya udah sampai mana sih gitu. Kecuali kalau si pembelinya itu aktif mau chat si penjualnya untuk dibantu melihat paketnya itu udah nyampe mana gitu. Nah, di video kali ini aku mau kasih tips yang berbeda pastinya. Jadi ini tetap dropship dari produk dari Shopee ya. Jadi aku bakalan kasih tips yang pastinya aman dan racingnya pasti bakal bisa dilacak sama si customer kita gitu. Oke, buat kalian yang penasaran gimana sih cara dropship produk dari Shopee yang pastinya aman dan nggak ribet gitu ya. Kita nggak perlu bolak-balik menghubungi customer service-nya untuk perubahan resi. Ikutin terus videonya ya dan tonton sampai akhir. Jangan lupa kalau misalkan nanti kalian suka, klik like dan subscribe. Oke, jadi di sini aku mau langsung aja buka aplikasi Shopee-nya. Nah, ini aku udah masuk di beranda Shopee ya, guys. Langsung aja mau aku ke menu saya, ke toko saya. Ini aku mau contohin ya barang yang biasanya aku dropship dari Shopee. Nah, jadi guys, aku kan jualannya di Shopee itu ada beberapa yang udah stok barang sendiri, ada yang masih dadakan beli di supplier kalau ada orderan ya alias dropship. Nah, di sini ada pesanan yang udah selesai. Jadi ada customer yang beli 3 item barang yang beberapa itemnya itu aku itu nggak stok sendiri. Jadi aku masih beli di supplier dulu kalau ada orderan. Biasanya kalau misalkan aku itu dapat orderan yang seperti ini, aku itu beli dulu barang-barangnya yang diorder sama pembeli aku di toko Shopee yang udah aku jadiin supplier. Jadi aku order dulu, aku kirim ke alamat rumahku atau ke alamat toko aku ya. Baru kalau misalkan barangnya udah nyampe semua, aku kumpulin, terus aku satuin, aku packing, kemudian aku teruskan ke ekspedisi pengirimannya untuk dikirimkan ke alamat pembelinya gitu. Jadi cara ini bisa kalian gunakan kalau misalkan kalian dropship lebih dari satu supplier ya. Dan cara ini tuh aman banget karena racingnya itu bisa tertracking oleh si customer kalian. Karena kan kalian ibaratnya di sini udah ada barangnya dong, udah nyetok sendiri ibaratnya, tapi kalian dropship gitu. Jadi kalian kirim sendiri barangnya ke ekspedisi, otomatis kan racingnya kan dari kalian sendiri kan, bukan dari si supplier itu gitu. Nah, buat kalian yang khawatir, apakah nanti kita itu bakalan bayar ongkir double gitu ya kan, kita beli dulu barangnya di beberapa supplier dulu, kita kumpulin ke rumah kan. Nah, untuk menyiasati hal ini biasanya aku itu beli barangnya itu nggak cuma satu gitu. Jadi aku order beberapa buah atau beberapa piece ya. Jadi ini bisa mengcover ongkir yang kita keluarkan kalau misalkan barangnya itu udah terjual semua gitu. Aku ambil contoh kalau misalkan kita order satu barang kan kita bayar ongkirnya tetap satu. Tapi kalau misalkan kita order beberapa barang, kita bayar ongkirnya tetap satu asalkan berat produknya itu tidak melebihi kapasitas yang ditentukan oleh Shopee gitu kan. Nah, dengan cara ini kita bisa menyiasati ongkir agar kita itu nggak rugi gitu kan. Barangnya yang tadi kita order itu kan bisa dijual lagi di kemudian hari dan kita nggak bakalan rugi gitu. Untuk yang kedua, pasti kalian kan mikir ya, gimana dengan rating toko Shopee kita kalau misalkan kita pakai cara ini kan otomatis makan waktu lama gitu kan. Kan kita order dulu di supplier terus kita kirim dulu alamatnya ke alamat rumah kita bukan langsung ke alamat pembelinya. Nah, untuk hal ini memang ya, of course ini makan waktu ya. Kalau misalkan kita punya suppliernya di Jabodetabek, biasanya kita makan waktu tuh 2-3 hari kerja untuk pengiriman barangnya ya. Nah,
kalau misalkan seperti ini, kita harus konfirmasi dulu di awal sama pembeli kita. Jadi kita tuh bilang dulu ke pembelinya kalau barangnya itu belum ready hari ini alias pre-order, dan resi akan update H+2. Aku yakin kalau misalkan kita itu bilang itu baik-baik dengan sopan dan dengan penuh dengan ibaratnya kejujuran gitu ya. Kalau misalkan barang kita itu belum ready hari ini tapi pre-order, pasti si customer tuh bakalan ngerti kok dan gak bakalan ngasih ulasannya itu jelek, karena kita udah konfirmasi di awal kalau barangnya itu belum ready hari itu gitu. Customer itu sebenarnya itu gak bakalan ngasih ulasan jelek walaupun pengirimannya itu lambat gitu, asalkan kita itu udah konfirmasi terlebih dahulu. Jadi nggak bakalan ada salah paham antara si penjual dan juga pembeli gitu, karena pembeli itu udah ada kepastian oh barangnya bakal dikirim hari itu gitu, walaupun mereka itu udah order hari sebelumnya gitu. Oke ya, seperti itu. Jadi untuk menyiasati kedua hal tersebut, kita harus pertama konfirmasi dulu ke pembeli kalau misalkan barangnya itu ready-nya H+2 atau beberapa hari setelah barangnya itu nyampe ke alamat rumah kalian gitu, dan kalian yakinkan aja si pembeli tersebut bahwa barangnya itu pasti dikirim gitu. Dan ini nggak bakalan batal otomatis kok kalau misalkan kita itu pre-order gitu. Jadi kalau misalkan walaupun kita itu nunggu barang dulu datang dari supplier ke rumah kita, pesanan yang udah dibuat oleh si pembeli kita ini nggak bakalan batal secara otomatis, karena Shopee itu punya garansi waktu untuk pengemasan si penjual itu kurang lebih 7 hari ya. Jadi Shopee itu kayak ngasih waktu kita sebagai penjual itu untuk packing, untuk mengemas barangnya itu selama 7 hari kerja gitu. Jadi dalam waktu 7 hari itu kalau misalkan kita belum juga mengirimkan barangnya, kita bakal dikasih peringatan bahwa kita harus cepet-cepet nih ngirim barangnya. Kalau misalkan kita nggak cepet-cepet nanti bakalan batal secara otomatis gitu. Dan ini udah aku aplikasiin di toko Shopee aku kalau misalkan aku dropship ya. Jadi aku kirim dulu barangnya ke rumah, aku konfirmasi ke pembeli kalau misalkan barangnya itu pre-order, resi update H+2. Setelah barangnya nyampe ke alamat pembeli, pembeli puas dengan barangnya, tetap mereka ngasih bintang 5 dan nggak ngasih ulasan jelek gitu. Selama kita itu konfirmasi aja gitu ya. Nah, mungkin itu dia sih tips dari aku. Kalau misalkan mau dropship yang beda supplier atau dari Shopee ke Shopee, ini kita aman banget karena kita ibaratnya kirim sendiri barangnya ke ekspedisi ya. Jadi kita pakai resi otomatis yang ada di Shopee kita. Jadi kita nggak perlu bolak-balik menghubungi customer service-nya untuk perubahan status pengirimannya gitu. Kan biasanya kalau misalkan kita dropship gitu kan, biasanya barang nyampe duluan ke alamat pembeli tapi status pengirimannya belum berubah gitu. Nah, ini berakibat pada saldo penghasilan kita nanti pas barangnya itu udah nyampe ke pembeli gitu. Kalau misalkan pembeli itu nggak kunjung klik pesanan diterima, otomatis dana yang akan masuk ke saldo penghasilan kita ditahan dulu sama Shopee gitu kan. Dan biasanya itu makan waktu kurang lebih 12 hari kerja setelah penerimaan barangnya gitu. Dan ini berdampak pada perputaran dagangan kita gitu. Jadi biasanya kan kita kalau dapat orderan terus dapat duitnya kita putar lagi gitu kan. Nah, kalau misalkan dananya ketahan kan kita bingung juga gimana buat modal lagi gitu kan. Seperti itu gitu ya. Ya namanya juga kita kan jualan ya guys. Mau jualannya stok barang sendiri ataupun dropship, itu kita perlu modal ya. Jadi awal ibaratnya kita nalangin dulu ke customer kita kalau misalkan barangnya udah nyampe, baru kita dapat fee keuntungan produk tersebut gitu. Jadi intinya sama aja, kita itu jualannya itu mau dropship atau stok, intinya kita perlu modal walaupun sedikit ya, modal di awal gitu. Bedanya kalau misalkan kita dropship itu kan kita transaksi kalau ada orderan aja gitu.
Oke, mungkin itu dia tips dari aku untuk dropship dari Shopee ke Shopee yang pastinya aman. Terus dananya juga bakalan langsung masuk ke saldo penjual atau saldo penghasilan kalau misalkan pembeli udah klik konfirmasi pesanan diterima. Dan jangan khawatir kalau misalkan pembeli itu nggak kunjung konfirmasi pesanan diterima kalau misalkan kita pakai cara ini. Kan Shopee itu punya sistem otomatis ya. Jadi kalau misalkan dalam 2-3 hari si pembeli itu barang udah terima barang tapi belum juga konfirmasi terima barang, saldo penghasilan akan otomatis masuk ke saldo penjual kalian gitu. Oke, itu dia tips atau tutorial dropship produk dari Shopee yang pastinya aman untuk resi dan juga saldo penghasilannya ya. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat dan kalian bisa dapat pencerahan kalau misalkan kalian mau jualan dropship ya. Terserah kalian sih mau yang cara yang pertama yang selalu menghubungi pihak customer service-nya atau mungkin mau pakai cara ini juga boleh aja, sah-sah aja itu terserah kalian. Kalian sendiri kan yang jualan dan semoga usaha kita itu selalu dilancarkan ya dan dimudahkan segala urusannya. Terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir. Jangan lupa kalau misalkan kalian nanti suka sama videonya, klik like dan subscribe ya, biar aku tambah semangat lagi untuk bikin video seperti ini. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.